Di pegunungan Jepang yang diselimuti kabut, ada desa yang tak pernah tidur. Setiap malam, api biru menari di antara pepohonan, seolah membawa pesan dari dunia lain. Penduduk menyebutnya Hitodama, jiwa manusia yang terlepas dari tubuh. Tapi legenda lama berkata, bukan mereka yang pergi, melainkan kita yang dipanggil untuk menyusul. Kau tahu, kadang hal paling indah di dunia justru lahir dari sesuatu yang menakutkan. Itulah yang kupikirkan saat pertama kali melihat bola api biru itu. Aku, Renji, datang ke desa Mizukawa dengan rasa ingin tahu, bukan dengan keberanian. Desa itu terletak di lembah yang selalu berkabut, seolah disembunyikan oleh waktu. Orang-orang kota bilang di sini, setiap malam ada jiwa yang menari di udara. Malam pertamaku sunyi, angin membawa aroma bunga busuk dan dupa yang terbakar setengah. Aku menginap di rumah tua milik kepala desa, pria tua yang selalu tersenyum tapi matanya kosong. Saat tengah malam tiba, aku mendengar bisikan di luar jendela lirih, seperti panggilan lembut. Lalu kulihat itu, bola biru melayang di antara pepohonan, menari pelan, berkelip seperti napas. Cantik, tapi dingin. Rasanya seperti sedang ditatap balik. Dan untuk sesaat, aku bersumpah kulihat wajah seseorang di dalam cahaya itu, wajah wanita yang samar, tersenyum padaku. Mungkin hanya ilusi, tapi malam itu aku tahu, ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin menunggu untuk membawaku pergi. Pagi di Mizukawa terasa aneh. Matahari memang muncul, tapi cahayanya seolah tak pernah benar-benar menyentuh tanah. Kabut tetap menggantung di antara pepohonan, dan udara lembab membuat napas terasa berat. Penduduk desa jarang bicara. Mereka hanya menunduk jika aku lewat. Seolah semua orang di sini sedang menyimpan sesuatu yang mereka takutkan, tapi tak bisa mereka hindari. Aku mulai mengumpulkan cerita. Di tepi jalan, ada seorang nenek tua yang duduk di depan rumahnya, menenun sambil menatap langit. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Ia bilang padaku, anak muda, jangan lihat cahaya biru itu terlalu lama. Kalau kau tatap, ia akan tahu kau ada di sini. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan tegang, tapi nenek itu tidak tertawa. Ia menunduk, suaranya lirih. Hitodama bukan arwah yang tersesat. Ia jiwa yang dicuri, dan selalu mencari pengganti. Malamnya aku tidak bisa tidur. Dupa di rumah kepala desa menyala terus, dan dari jendela, aku melihat beberapa orang berjalan diam-diam membawa lentera menuju kuil. Mereka tampak seperti bayangan. Aku mengikuti dari jauh, tanpa suara, menyusuri jalan batu yang lembab. Di depan rumah kecil di pinggir sungai, mereka berhenti. Di dalam rumah itu terdengar suara isak anak kecil. Lalu tiba-tiba, dari celah atap, bola api biru melesat keluar perlahan melayang, kemudian menghilang di balik kabut. Aku terpaku. Keesokan harinya, ku dengar kabar, anak kecil yang menangis malam meninggal dalam tidurnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda sakit. Kepala desa berkata, Tuhan memanggilnya lebih cepat, tapi matanya tak menatapku saat bicara. Untuk pertama kalinya, aku merasa desa ini tidak sedang ditinggali oleh manusia, melainkan oleh sesuatu yang menunggu giliran kita semua. Mizukawa tidak pernah benar-benar tidur. Yang tidur hanyalah jiwa-jiwa yang sudah diambil. Sejak kematian anak itu, suasana Mizukawa berubah. Malam-malam jadi lebih dingin, dan setiap orang berjalan dengan mata menunduk, seolah takut pada langit. Aku mulai mendengar cerita samar tentang kuil tua di ujung desa, tempat di mana cahaya biru sering terlihat menari di atas atapnya. Penduduk menyebutnya Kamisama no Moriado, rumah bagi para dewa. Tapi seseorang berbisik padaku bahwa yang tinggal di sana bukan dewa, melainkan sesuatu yang haus akan jiwa manusia. Aku tak bisa menahan rasa ingin tahuku. Sore itu aku pergi ke kuil itu sendirian. Jalannya ditutupi lumut, dan batu-batu penanda makam berjejer di sepanjang sisi jalan. Sebagian patah, sebagian tenggelam di tanah. Di dalam kuil, udara begitu dingin sampai napasku terdengar. Aku menyalakan senter kecil dan menemukan sesuatu di balik altar kayu. Sebuah gulungan naskah kuno, tertulis dalam aksara Jepang lama. Dengan susah payah kubaca sebagian yang bisa kupahami. Isinya tentang ritual pemindahan jiwa. Disebutkan bahwa roh manusia dapat diikat dan dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh lain menggunakan nyala api biru, Hitodama. Ritual itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta darah murni,
penjaga keseimbangan antara dunia hidup dan mati. Nama terakhir yang tercatat di naskah itu membuatku membeku. Keluarga Arakane. Nama keluarga kepala desa. Malam itu aku bersembunyi di balik pepohonan dekat kuil, dan di tengah hujan halus yang turun, kulihat kepala desa berdiri di depan altar, dikelilingi 5 orang berpakaian putih. Di hadapan mereka terbaring tubuh seorang wanita muda. Lalu api biru muncul, perlahan menyelimuti tubuhnya. Dan ketika nyala itu padam, tubuh wanita itu kosong, seperti cangkang yang kehilangan isinya. Salah satu orang di sana tiba-tiba tersungkur, matanya berpendar biru, dan bangkit lagi dengan wajah yang sama, tapi pandangan yang berbeda. Aku nyaris menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Mereka sedang memindahkan jiwa, mengambil satu, untuk memberi kehidupan pada yang lain. Dalam kengerian itu, aku baru sadar, naskah itu bukan legenda, dan mungkin sejak awal, aku bukan sekadar peneliti di sini. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama menunggu kedatanganku. Malam berikutnya turun dengan cepat, seperti tirai yang menutup panggung tragedi. Aku tidak lagi punya waktu untuk ragu. Ritual itu nyata, dan aku harus menghentikannya. Tapi ada sesuatu yang terus menggangguku, perasaan seolah bola api biru yang kulihat malam pertama sedang memanggil namaku. Aku kembali ke kuil. Hujan turun deras, membasahi jalan berbatu, hingga berkilau oleh cahaya petir. Di depan altar, kepala desa sudah menungguku. Tak ada kejutan di wajahnya. Ia hanya tersenyum pelan, seolah tahu aku akan datang. "Renji," katanya dengan tenang, "kau pikir kenapa kau bisa melihat Hitodama dengan begitu jelas?" Aku menelan ludah. "Karena aku mempelajarinya." "Tidak." Suaranya dalam, bergema, "karena kau bagian dari mereka." Ia mengeluarkan selembar kertas kuno dari jubahnya. Di atasnya tertulis nama ibuku, Aiko Renji, sebagai salah satu korban ritual 20 tahun lalu. Dunia rasanya berhenti berputar. Ia berkata, "Ibuku pernah datang ke desa ini, mencari suaminya yang hilang, dan akhirnya menjadi persembahan bagi penyeimbang alam. Saat itu, aku masih bayi. Aku tidak pernah tahu di mana ibuku dikubur. Kini aku tahu kenapa, karena ia tidak pernah dimakamkan." Tiba-tiba, dari langit terbuka satu cahaya biru lembut. Bola api muncul, menari perlahan di atas altar. Bentuknya samar, tapi aku bisa melihat wajah itu. Wajah ibuku. Matanya menatapku penuh kasih, tapi juga sedih. "Renji," suaranya bergema lembut di kepalaku, "pergilah sebelum mereka mengambilmu juga." Aku melangkah maju, berusaha menyentuhnya, tapi kepala desa mengangkat tongkat kayu yang bersinar biru. Tidak ada lagi jalan keluar. "Kau adalah penerus darah Arakane. Jiwa ibumu menunggumu untuk kembali menyatu." Tiba-tiba nyala biru itu meledak, menyelimuti ruangan dengan cahaya menyilaukan. Aku merasakan panas yang luar biasa. Tubuhku seolah ditarik dari dalam. Aku berteriak, tapi suaraku lenyap di telan cahaya. Dalam kabut biru itu, kulihat wajah ibuku menangis. Lalu segalanya gelap, dan saat gelap itu menelan semuanya, aku sadar, mungkin ibuku bukan ingin aku pergi. Mungkin ia ingin aku menggantikan tempatnya. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak dalam gelap itu. Tidak ada waktu, tidak ada arah, hanya dingin yang merayap di setiap inci tubuhku, dan suara yang terus memanggil dari kejauhan, suara ibuku, lembut tapi menyayat. Saat mataku terbuka, aku tidak lagi berdiri di dalam kuil. Aku berada di tepi danau Mizukawa, di bawah langit yang berwarna biru pucat. Kabut menebal, dan di atas air, ratusan Hitodama melayang pelan, menari seperti kunang-kunang dari dunia lain. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku tak lagi terasa. Tanganku pucat, transparan. Aku bisa melihat tanah di bawahnya. Panik. Aku menatap bayangan di air, dan yang kulihat bukan wajahku. Itu wajah kepala desa. Dengan mataku sendiri menatap balik darinya. Aku berteriak, tapi suara itu tak keluar dari mulut. Dari jauh, kulihat tubuhku berdiri di depan kuil bersama para pendeta putih. Mereka menunduk hormat, menyebut nama yang bukan milikku. Arakane Renji, penjaga keseimbangan, telah kembali. Barulah aku mengerti. Ritual itu berhasil, tapi bukan seperti yang mereka rencanakan. Jiwa ibuku yang memanggil bukan untuk menyelamatkanku, melainkan untuk menyatu denganku, agar aku melanjutkan perjanjian keluarga ini. Aku menjadi wadah baru, penerus dari kutukan yang sama, dan kini aku pun menjadi bagian dari mereka.
Hitodama. Bola-bola api di atas danau berputar perlahan mengelilingiku. Suara mereka bergema seperti nyanyian duka, lembut tapi mematikan. Setiap cahaya biru adalah seseorang yang dulu hidup, anak-anak, wanita, para penduduk yang hilang tanpa jejak. Semua terikat dalam tarian abadi ini, dipelihara oleh mereka yang masih bernapas di desa. Ketika pagi datang, kabut lenyap, dan desa Mizukawa tampak damai kembali. Penduduk tersenyum seperti biasa, seolah malam panjang itu tak pernah ada. Kepala desa, atau mungkin tubuhku yang kini menjadi dia, menyalakan dupa di depan altar. Dan di langit senja, satu cahaya biru terakhir melayang tinggi, perlahan memudar. Jika kau berjalan melewati lembah Mizukawa saat malam tiba, kau mungkin akan melihat satu bola api biru menari di antara pepohonan. Jangan tatap terlalu lama, karena ia mungkin mengenalimu. Ia mungkin memanggil namamu. Dan siapa tahu, mungkin itu aku yang masih menunggu giliranmu di balik kabut.